Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua, di mana kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan morfologi dari daun, dan diharapkan kalian sudah memahami terkait dengan ciri-ciri dari daun, kemudian penggolongan dari daun itu tersebut. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan morfologi batang. Kalau kita berbicara dengan batang, pasti kalian akan melihat suatu pohon yang berkayu. Jadi batang itu sendiri merupakan suatu penghubung antara bagian daun dan juga akar. Di mana kalau penghubung berarti ada suatu alat yang menjadi alat penghubungnya antara daun dengan akarnya. Di mana pada suatu batang itu terdapat suatu jaringan xilem dan juga floem, yang itu merupakan suatu jaringan yang berkesinambungan mulai dari akar sampai pada daun. Adapun sifat-sifat dari batang, itu yang pertama adalah umumnya berbentuk panjang, bulat, seperti silinder atau berbentuk lain. Jadi pada umumnya kalau kita melihat pada batang pohon yang umurnya tahunan, misalnya pohon jati, itu dominan bentuknya bulat, tetapi tidak bulat secara penuh. Ada beberapa bentuk yang lainnya. Ada juga yang bentuk batangnya itu pipih dan lain sebagainya. Kemudian sifatnya aktinomorf, artinya sejumlah bidang jika dibagi menjadi dua bisa membentuk suatu bidang bagian yang setangkup, artinya sama. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku tersebut terdapat daun. Ini ada beberapa tumbuhan yang memiliki nodus atau buku-buku, di mana setiap bukunya itu akan terdapat suatu mata tunas, dan di sana juga terdapat daun. Kemudian tumbuhnya itu ke arah atas, menuju cahaya matahari atau arah datangnya matahari, atau disebut dengan fitotrop atau heliotrop. Jadi selama tumbuhan itu belum mendapatkan cahaya yang cukup, maka batang inilah yang berfungsi untuk mencari sumber arah datangnya suatu matahari. Jadi misalkan dia tumbuh di suatu kondisi yang gelap, maka batang itu akan berusaha untuk mencari arah datangnya sinar matahari. Kemudian selalu bertambah panjang di bagian ujungnya. Jadi kalau kita melihat suatu tanaman atau suatu tumbuhan, proses penambahan panjang itu biasanya terjadi pada bagian yang paling dominan, itu terjadi bagian ujungnya. Karena di bagian ujung itu terdapat suatu pembelahan sel yang sangat aktif sekali, sehingga yang mengalami pemanjangan yang paling dominan itu adalah bagian ujungnya. Kemudian mengadakan percabangan. Hal ini berkaitan dengan fungsi sebagai alat pencari atau mencari sumber arah datangnya matahari. Maka untuk memperluas suatu proses penangkapan cahaya matahari, batang itu melakukan suatu percabangan, sehingga proses atau penangkapan dari sinar matahari itu akan lebih optimal. Kemudian umumnya tidak berwarna hijau kecuali pada batang yang memiliki kategori umur yang pendek. Jadi contoh pada batang yang memiliki umur yang pendek biasanya golongan dari hortikultura atau dari golongan dari tanaman pangan. Kemudian yang tidak berwarna hijau itu dominan pada pohon-pohon yang usianya tahunan. Kemudian fungsi dari batang, itu tadi sudah ada beberapa yang disebutkan di sifat-sifat dari batang, itu masuk dalam kategori fungsinya juga. Yang pertama adalah mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, yaitu daun, bunga, dan juga buah. Karena tadi fungsinya adalah sebagai penghubung, maka dia juga mendukung proses pertumbuhan yang ada di atasnya, yaitu ada daun, kemudian buah, dan juga bunga. Kemudian dengan percabangan, ini berkaitan dengan ciri dari batang tersebut. Dengan adanya percabangan,
maka proses dari tumbuhan untuk mendapatkan suatu cahaya yang optimal itu akan semakin luas karena bidang untuk mendapatkan cahaya matahari pada proses asimilasi dan menempatkan bagian tubuh di dalam ruangan itu akan semakin optimal. Hingga dari segi kepentingan tumbuhan, bagian tadi dalam posisi yang sangat menguntungkan. Jadi semakin banyak percabangan maka semakin optimal proses asimilasi. Kemudian yang ketiga adalah jalan pengangkutan air dan zat makanan dari bawah ke atas atau sebaliknya dari atas ke bawah. Dan juga jalan pengangkutan asimilasi dari atas ke bawah. Jadi kalau misalkan pengangkutan air dan zat makanan, ini prosesnya, ini tempatnya ada di bawah tanah yang bersinggungan langsung dengan akar. Sehingga dari akar ini kemudian diangkut ke bagian daun dari tanaman tersebut, itu melewati batang. Jadi di dalam batang itu tadi disinggung ada jaringan pengangkut, ada xilem dan juga floem. Dan fungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun itu diambil oleh xilem. Sedangkan fungsi untuk mengangkut zat asimilasi yang dihasilkan oleh fotosintesis di dalam daun, kemudian diangkut ke seluruh bagian tumbuhan, baik itu daun itu sendiri, batang atau juga akar, atau juga dicadangkan atau disimpan dalam tempat pencadangan makanan, baik itu batang, buah, ataupun di akarnya, itu melalui zat pengangkut yang disebut dengan floem. Kemudian fungsi yang keempat adalah menjadi tempat penimbun zat makanan, zat cadangan makanan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang batangnya itu dijadikan sebagai tempat penimbunan cadangan makanan. Contohnya adalah tebu, itu yang paling sering kita jumpai, dan juga sagu. Sehingga masyarakat sekitar itu memanfaatkan batangnya untuk memperoleh saripati yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Kemudian berdasarkan jelas tidaknya suatu batang, itu dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang tidak berbatang. Artinya batang itu sangat tidak kelihatan kalau dari luar, tapi sebenarnya batang tersebut ada, tapi memiliki bentuk yang sangat pendek, sehingga semua daunnya seakan-akan keluar dari bagian atas akar dan tersusun rapat satu sama lain, sehingga tumbuhan ini dikategorikan ke dalam golongan roset. Misalnya pada tumbuhan jenis ini terdapat pada tanaman lobak dan juga sawi. Nah, kalau di gambar tersebut kita lihat bahwa di bawahnya itu ada lobaknya itu sendiri, ya, yang merupakan akar, dan seolah-olah dari atas atau pangkal akar tersebut langsung keluar daun tanpa ada batang. Sesungguhnya kalau kita amati secara seksama di dalam tumpukan daun-daun itu tersebut terdapat batang yang sangat pendek, tapi karena tertutupi oleh tumbuhnya daun maka seolah-olah tumbuhan tersebut tidak memiliki batang. Kemudian tumbuhan yang jelas batangnya, ya ini umum terdapat pada sebagian besar tumbuhan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah batang basah, di mana batangnya ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, sehingga batangnya itu lunak dan berair. Misalnya terdapat pada batang daun bayam, atau krokot yang juga kalau misalkan kita belah batangnya itu akan terdapat kandungan air yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah batang berkayu atau lignosus, yaitu batang yang biasanya keras dan kuat. Itu biasanya terdapat pada tanaman berkayu yang memiliki umur lebih dari 1 tahun atau merupakan tanaman tahunan. Contohnya adalah tanaman mangga. Jadi di tanaman mangga itu pohonnya atau batangnya itu sangat keras sekali karena mengalami lignifikansi sehingga batangnya itu keras dan kuat. Kemudian selanjutnya itu adalah batang rumput atau kalmus,
yaitu batang yang tidak keras, mempunyai ruas yang nyata dan juga berongga. Contohnya adalah tanaman padi. Jadi di batang tanaman padi itu kalau kita potong secara melintang itu akan terdapat rongga dan biasanya kalau sudah tua, hampir mendekati fase generatifnya, batangnya itu keras, lumayan keras. Kemudian yang terakhir adalah batang mendong atau kalamus. Batang kalamus ini bentuknya seperti batang rumput, tetapi mempunyai ruas yang lebih panjang. Contohnya adalah rumput teki. Jadi di rumput teki itu memiliki ruas yang lebih panjang dibandingkan pada tanaman padi. Kemudian bentuk batang. Bentuk batang itu kalau dikategorikan itu ada 3 jenis, yaitu bulat atau teres, misalnya bambu atau kelapa. Jadi bentuk dari batangnya itu sangat jelas kelihatan sekali bahwa memiliki bentuk yang bulat. Kelapa juga demikian, tapi bentuknya tidak bulat sempurna seperti pada bambu. Kemudian bersegi, dikategorikan menjadi 2, yaitu ada yang segitiga, misalnya rumput teki itu sendiri, sudah dijelaskan tadi. Kemudian bangun segi 4 misalnya adalah tanaman markisa, batangnya itu berbentuk seperti kotak atau segi 4. Kemudian selanjutnya adalah pipih dan biasanya melebar menyerupai daun dan mengambil alih fungsi dari daun. Ini disebut dengan Phyllokladia, misalnya pada tanaman jangkang. Kemudian jenis yang kedua adalah Cladodia. Ini jika masih tumbuh terus-menerus dan mengadakan percabangan. Contohnya adalah pada tanaman kaktus. Jika kita amati pada kaktus itu, selama dia hidup, maka dia akan terus melakukan percabangan. Kemudian permukaan batang, itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah licin, dilihat dari permukaannya. Kalau misalkan kita oles tangan kita atau sentuh tangan kita, maka batang tersebut terasa ada lapisan yang membuat permukaan daunnya itu licin. Contohnya adalah batang jagung. Kemudian berusuk, jika pada permukaannya terdapat riki-riki membujur, misalnya itu terdapat pada tanaman iler, kemudian beralur, artinya di permukaan batangnya itu terdapat suatu alur-alur. Ini biasanya dari permukaan kulit batangnya yang sudah menua, dan ini biasanya terdapat pada tanaman pinus. Kemudian ada yang bersayap, biasanya pada batang yang bersegi, tetapi pada sudut-sudutnya terdapat pelebaran yang tipis. Kemudian dari permukaan batang, jika ada suatu alat tambahan atau bagian yang menjadi penciri dari permukaan batang itu, ada yang permukaan batang itu berambut atau pilosus, misalnya pada tanaman tembakau. Jadi kalau misalkan batang tembakau itu kita amati, itu terdapat seperti duri-duri kecil, ya, yang membuat permukaan batangnya itu seperti berambut. Fungsi dari duri-duri itu yang paling utama adalah menjaga agar batang tersebut tidak mudah terserang oleh hama. Kemudian yang kedua adalah berduri, spinosus. Ini bisa kita amati pada tanaman mawar, batang tanaman mawar. Kemudian memperlihatkan bekas daun, misalnya pada pepaya. Jadi setiap daun pepaya itu gugur, itu akan terdapat bekas yang sangat nyata sampai pada batangnya, sampai tanaman pepaya itu mati. Kemudian memperlihatkan bekas daun penumpu, misalnya terdapat pada nangka dan juga keluih. Kemudian memperlihatkan banyak lentisel, misalnya pada tanaman sengon. Kemudian memperlihatkan lepasnya kerak, misalnya pada jambu biji. Pada tanaman jambu biji ini, permukaan kulit dari batangnya itu akan terus-menerus melakukan perbaikan dengan melepaskan lapisan kulit yang sudah tua. Kemudian berdasarkan arah tumbuhnya batang, maka ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah tegak lurus atau erectus, misalnya pepaya.
di mana tanaman pepaya ini kita amati secara umum arahnya itu selalu tegak. Kemudian ada yang menggantung atau dependus, misalnya adalah anggrek, karena dia tumbuhnya secara epifit berada di tumbuhan hostnya atau menumpang pada tanaman inangnya, maka arah tumbuh batangnya itu menggantung. Kemudian ada yang berbaring, misalnya pada semangka, kemudian menjalar atau merayap, itu biasanya batangnya hampir sama dengan jenis humifusus atau berbaring, tetapi pada tiap bukunya keluar akar, misalnya pada ubi jalar atau pada stroberi. Kemudian serong ke atas atau condong, itu pangkal batang seperti berbaring tetapi bagian lain membelok ke atas, misalnya pada kacang tanah. Kemudian mengangguk, itu batang tumbuh tegak lurus ke atas tetapi ujungnya berbelok kembali ke atas, misalnya pada bunga matahari. Biasanya ini akan kelihatan jika bunga matahari itu sudah akan keluar. Kemudian memanjat, jika batang ke atas dengan penunjang itu melakukan seperti tanaman tersebut memanjat pada batang inangnya. Kemudian dari segi percabangan batangnya itu dibagi menjadi 3, yaitu percabangan monopodial, yaitu jika batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar, lebih panjang daripada cabangnya, misalnya itu pada pohon cemara. Kemudian percabangan simpodial, yaitu batang pokok itu sukar dibedakan atau ditentukan karena perkembangan selanjutnya menghentikan pertumbuhannya, misalnya terdapat pada sawo manila. Kemudian percabangan yang terakhir itu adalah percabangan menggarpu atau dikotom, yaitu cara percabangan yang batangnya setiap kali menjadi 2 cabang itu sama besar sehingga susah untuk dibedakan. Contohnya terdapat pada tumbuhan paku andam. Kemudian cabang juga dibedakan menjadi 2 berdasarkan asal tumbuhnya. Yang pertama itu adalah geraki, yaitu cabang kecil yang panjang yang tumbuh merayap dan dari daun buku-bukunya keluar tunas baru dan ke bawah tumbuh akar, misalnya pada tanaman stroberi. Kemudian wiwilan atau tunas air atau Vigra singularis, yaitu cabang yang tumbuh cepat dengan ruas yang panjang dan sering berasal dari kuncup yang tidur atau kuncup liar. Jadi ini biasa ditemukan di tanaman kopi. Jadi cabang ini keluar di batang yang sudah tua dan nantinya kalau misalkan dilakukan suatu penebangan ini menjadi cikal bakal dari tanaman baru. Kemudian ada sirung panjang dan juga sirung pendek. Ini dibagi berdasarkan apakah percabangan tersebut menghasilkan suatu bunga atau tidak. Ini biasanya ditemukan pada tanaman pinus. Berdasarkan umurnya, batang itu dibedakan menjadi 3, yaitu batang anual, yaitu batang yang tumbuh umurnya pendek, contohnya adalah tanaman hortikultura, ada jagung, ada tanaman pangan, dan juga kacang tanah. Kemudian tumbuhan biennial, yaitu tumbuhan yang hidupnya itu memerlukan waktu kisaran yaitu 2 tahun. Misalnya adalah tanaman bit, kemudian tumbuhan menahun atau perennial, yaitu tumbuhan keras, tumbuhan yang dapat tumbuh mencapai umur bertahun-tahun. Sekian presentasi dari saya untuk kuliah yang morfologi batang. Selanjutnya kita akan ketemu lagi terkait dengan morfologi akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.